bagaimana kami boleh ada Tuhan, semua kata pernyataan Tuhan yang berkata dalam kehidupan kami, karena Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami akan mulai beribadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menguasai setiap hari pikiran kami, menguasai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal Tuhan sampai pada akhirnya, memberkati setiap kami, bahkan di sultan juga berkata dengan Tuhan, segala sesuatu Tuhan boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dan juga untuk perkenanan kami jemaat-jemaat yang juga berjalan di tempat ini. Tuhan mencobakan sejak Bapak kami mereka biarlah tiba di tempat ini dengan tidak merasa waktu juga kami boleh sama-sama berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan yang coba mengganggu kami dalam ibadah kami pada hari ini, mengganggu konsentrasi kami. Kami bersatu hati akan membawa mencubah dalam nama Yesus dan Yesus yang berkuasa. Tuhan yang mengikuti kami dan perlindungan dari tempat yang masih ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari bagi salam kanan kiri. Semangat. Kita adalah umat pemenang.
tidak terselami segala jalan dan rencana bagi kami. Sungguh terlalu indah untuk kami pahami dan mengerti setiap kehendak dan rencana bagi kami. Maka ketika kami mendengar firman Allah, biarlah Engkau semakin meneguhkan kami tentang segala karya dan pekerjaan-Mu bagi kami. Itu sebabnya berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Engkau begitu lembut, begitu bersahaja, sehingga setiap kebenaran yang datang kepada kami terima dengan penuh sukacita. Tidak ada satu yang terabaikan dari dalam hidup kami, sehingga Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat memampukan pula dapat melakukannya. Roh Kudus, urapilah setiap kami, dan kami luaskan segala pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Pakailah kami setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah sesuai dengan maksud dan rencana dari firman-Mu kepada kami. Kami siap untuk menerima berkat firman Allah. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat 20. Kita akan mengerti sebentar tentang Yesus dan hukum Taurat. Mari kita membaca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 17 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 18 bergantian sampai ayat yang ke-20. Yesus dan hukum Taurat.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Dalam pernyataan ayat ini, Tuhan Yesus sedang membantah sebuah dugaan di mana secara sengaja ataupun tidak, Yesus itu dituduh meniadakan atau memperlemah perjanjian lama. Yang terkait dalam ayat ini adalah khususnya tentang hukum Taurat. Yesus sedang memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak yang seolah-olah dirugikan segala kepentingannya. Seolah-olah hukum yang membuat satu kelompok tertentu itu mengalami sejahtera, justru dasar menjadi sejahtera itu akan dihapuskan. Nah, tampilnya Kristus di dalam ayat 17 sampai ayat 20 adalah dalam rangka mengkonfirmasi kebenaran tentang kedudukan bahwa Yesus itu diduga akan atau hendak meniadakan hukum Taurat atau akan melemahkan perjanjian lama, termasuk kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur dalam ayat-ayat yang kita baca. Sebab bagi orang-orang Yahudi yang saleh, mereka sangat mencintai hukum Taurat. Mereka sangat menjunjung tinggi hukum-hukum Taurat itu, sehingga ada ketakutan yang mendasar di antara mereka. Jangan-jangan sumber dari prinsip kesalehan orang-orang Yahudi itu menjadi sirna, menjadi hilang, karena Yesus sebagai sosok pemimpin pada waktu itu punya kapasitas, punya kekuatan, punya massa, punya kemampuan untuk berkata berhenti kepada aturan-aturan yang selama ini mereka pegang. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran ini dapat kita rasakan seperti ini. Kebiasaan kita orang timur ini, sarapan itu adalah harus ada nasi. Seandainya ada ketetapan, ada peraturan yang muncul karena oleh satu dan lain hal, maka kebiasaan kita memakan nasi itu dirubah. Harus makan singkong misalkan. Bagi orang yang hidupnya tergantung kepada beras, kepada nasi,
semisal alasan, kalau saya memakan singkong, tubuh saya menjadi lemah, tidak ada tenaga, dan seterusnya. Gizinya kurang memadai untuk asupan dari tubuh saya, dan seterusnya. Itu adalah alasan-alasan yang kemudian menjelaskan bahwa kita sedang kehilangan sebuah budaya kebiasaan yang selama ini kita bangun. Pasti akan terjadi keresahan-keresahan yang muncul. Nah, tingkat praduga dari orang-orang Yahudi tingkatnya lebih hanya dari sekedar berupa makan dan minum. Itu juga adalah menyangkut berupa pendapatan, menyangkut juga berupa keyakinan mereka terhadap hukum-hukum yang tertulis itu sendiri. Itu sebabnya ada prasangka Yesus diduga oleh orang-orang Yahudi akan meniadakan apa yang menjadi pegangan hidup mereka itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi seandainya zaman ini peristiwa dari Matius pasal 5 ayat 7 sampai 20 ini terjadi pada zaman kita. Pasti akan terjadi pertumpahan darah. Pasti akan terjadi peperangan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Melakukan yang benar saja, ada praduga yang salah muncul. Nah, saya melihat sebuah kondisi yang cukup pelik memang yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ayat 17, prasangka atau praduga tentang Yesus yang meniadakan hukum Taurat itu atau kitab-kitab para nabi yang telah menjadi prinsip dasar kehidupan berperilaku mereka itu, yang akan dihapuskan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk menghentikan, meniadakan, atau menghancurkan hukum Taurat, tetapi justru menggenapinya. Pernyataan kata menggenapi ini sebenarnya tegas pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib, dengan dia berkata, "Sudah selesai." Dalam bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai semuanya. Termasuk apa? Budaya mereka mengagumi hukum-hukum yang memang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tetapi kalau kita merunut sejarah perjalanan bangsa Yahudi, kemudian dikonfirmasi dengan pernyataan kitab Roma termasuk tulisan-tulisan dari Paulus, maka kesimpulannya, benang merahnya adalah tidak ada satu orang pun yang dapat secara tuntas melakukan keseluruhan dari hukum Taurat ini. Semua mengalami kegagalan. Sebab seandainya dari 9 bisa dilakukan, tetapi yang satu tidak bisa, maka ke-10 itu akan menjadi runtuh semuanya. Karena satu dengan yang lain itu adalah saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kalau satu tidak dapat dilakukan, pasti ada yang terputus di situ. Dan berdasarkan pernyataan Paulus, tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat secara tuntas, secara sempurna. Itu sebabnya penegasan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-17, "Aku datang untuk menggenapi
kira-kira dia katakan sudah selesai. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa hidup berkenan kepada Allah kalau mereka melakukan hukum Taurat. Sebab tadi telah dikunci, tidak ada satupun orang yang dapat hidup melakukan kebenaran-kebenaran seperti hukum-hukum Taurat yang tertulis itu. Apa yang dimaksud menggenapi di dalam ayat yang ke-17 ini? Apakah menggenapi itu hanya sekedar pernyataan melanjutkan? Apakah menggenapi itu hanya meneruskan apa yang sudah ada? Contoh negara kita ketika 4 tahun sekali terjadi pemilihan presiden atau kepemimpinan di berbagai lini lembaga di negara kita, dia pasti akan merujuk salah satunya apa yang telah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Dia akan meneruskan. Apakah yang dimaksud menggenapi itu adalah hanya meneruskan dari apa yang sudah ada? Saya kira kata menggenapi tidak hanya sekedar melanjutkan, tidak hanya sekedar meneruskan apa yang sudah ada, tetapi juga berpengertian menyelesaikan dengan sempurna, melakukan dengan sempurna. Sebenarnya kesimpulan sederhana kata menggenapi di sini adalah hanya pribadi Yesus saja yang dapat menuruti semua hukum-hukum yang tertulis itu. Tidak ada manusia sepanjang sejarah zaman Alkitab tertulis orang tersebut dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tidak ada selain daripada Yesus Kristus sendiri, dan dia nyatakan dengan tegas di atas kayu salib, sudah selesai. Makna daripada menggenapi itu sebenarnya begini, tidak hanya sekedar melakukan hukum-hukum yang tertulis. Hukum-hukum yang tertulis dalam hukum Taurat itu adalah beberapa di antaranya: hormatilah ayahmu, jangan mencuri, terus beribadah kepada Tuhan, hargai hari Sabat, dan seterusnya. Bukan hanya hukum-hukum yang tertulis itu sebenarnya yang digenapi, tetapi ketika Yesus berkata aku datang untuk menggenapi adalah menggenapi semua nubuat mengenai dirinya di dalam kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Di dalam Matius pasal Lukas 24, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi tuduhan yang tidak masuk akal, yang hanya sekedar prasangka itu, Yesus telah konfirmasi bahwa sebenarnya kata menggenapi itu adalah menubuatkan mengenai dirinya sendiri, bahwa dialah pribadi yang dinubuatkan oleh para nabi itu. Yesaya mengkisahkan tentang Yesus Kristus itu 700 tahun
sebelum kelahirannya. Dia dinubuatkan, dia adalah Raja Damai, kata kitab Yesaya. Dinubuatkan 700 tahun kemudian baru muncul pribadi itu. Artinya nubuatan-nubuatan yang disampaikan dalam perjanjian lama itu adalah konfirmasi mengenai dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka masih menanti berdoa di tembok ratapan. Mereka masih menanti kapan datangnya Mesias. Mesias yang mereka maksud adalah seorang pemimpin yang membawa pedang, yang mengendarai kuda, yang dapat membebaskan mereka dari segala jajahan. Itu adalah Mesias menurut pandangan mereka. Tetapi Yesus bukan Mesias seperti yang diharapkan oleh mereka. Tetapi Yesus itu bukan Mesias bagi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya semua pernyataan-pernyataan perjanjian lama, nubuat-nubuat perjanjian lama terarah secara tegak lurus, secara linear menuju kepada pribadi dari Yesus itu. Yang kedua, kata menggenapi itu artinya menggenapi hukum Taurat yang melambangkan pekerjaan penebusan dilakukan oleh Yesus Kristus yang terkait dalam upacara-upacara keagamaan orang Yahudi. Bukankah dalam perjanjian lama ketika seseorang melakukan dosa, salah satu cara untuk menyelesaikan dosa itu adalah mereka harus membawa atau mengorbankan binatang untuk dipersembahkan kepada Allah. Kalau persembahannya itu diterima oleh Allah, maka Allah memberikan pengampunan. Nah, upacara itu tidak kita lakukan hari ini. Tetapi dalam banyak kitab, baik Ibrani, kemudian tulisan Paulus menyatakan Yesus Kristus itu adalah domba Paskah kita. Dia adalah yang disembelih itu. Artinya kata menggenapi itu adalah melambangkan pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tergambar dari tata upacara ibadah-ibadah mereka. Dan dia melakukan itu dengan sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan. Yesus yang melaksanakan dengan penuh, dengan sempurna, tanpa adanya cacat celah. Atau mungkin kemudian ada sebuah revisi. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sekali dan berlaku untuk seterusnya. Kematian Yesus di atas kayu salib itu terjadi hanya sekali. Tetapi kebenaran itu berlaku kepada setiap generasi. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saya tidak tahu kita ini sedang ada di mana. Kakek nenek buyut kita, kakek nenek, kakek-kakeknya kakek kita, kakek-kakeknya kakek kita, terus begitu kakek-kakeknya sampai kepada Adam. Sampai peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengapa Alkitab menegaskan kepada kita kematian Yesus yang 2000 tahun yang lalu
berlaku terhisap juga kepada kita hari ini. Bagi kita yang percaya kepadanya, terjadi penebusan, pengampunan dosa itu. Itulah yang dimaksud menggenapi. Penggenapannya itu dilaksanakan secara penuh, total, sempurna, tanpa ada cacat celahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud menggenapi oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat selanjutnya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, dan seterusnya. Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid-muridnya untuk dapat memelihara, melaksanakan hukum Taurat itu dengan hati-hati, dengan waspada. Perintah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid itu, kalau mereka lalai, apalagi mereka mencela hukum-hukum itu, ada resiko yang harus mereka tanggung. Salah satunya tercatat dari ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada yang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ketika seseorang tidak memelihara hukum-hukum itu dengan baik, tidak menjaga, merawatnya dengan hati-hati, atau mungkin bahkan lalai dan mencelanya, maka ada hukuman bagi mereka. Meskipun mereka berada di surga, tetapi letak mereka ada di bawah. Jangan lalu diasumsikan surga itu bertingkat, tingkat gitu. Nanti orang yang melakukan sedikit atau yang suka mencela kebenaran hukum Taurat itu tempatnya paling rendah. Bukan seperti itu. Tetapi paling tidak Tuhan mengajarkan seperti ini, bahwa kita harus memegang teguh hukum-hukum Allah itu. Jangan sampai kita melalaikannya. Bapak Ibu Saudara, hal kecil biasanya itu kita anggap sepele dan kita abaikan. Saya perhatikan contoh kasus di keluarga kami. Kalau di kamar mandi kami itu ada sampo saset yang jatuh di ubin gitu ya, di kamar mandi. Saya sampai tulis itu di tanggal sekian ini, sampo saset yang bekas itu jatuh gitu. Besok saya lihat masih ada, saya tulis hari kedua. Besok lagi saya lihat masih ada hari ketiga. Hari keempat masih ada. Lalu hari kelima saya ambil, saya masukkan ke plastik. Pun sama kalau ada kotoran gitu, ada sabun kecil-kecil yang bekas tidak terpakai, jatuh ke ubin. Dianggap itu barang sepele, lalu diabaikan gitu. Kita ini sering mengabaikan hal-hal yang kecil. Tidak mungkin kita mengabaikan hal-hal yang besar. Yang sering kali luput dari pandangan kita itu adalah hal-hal kecil yang kita pandang sederhana, tidak penting. Tetapi bagi Tuhan Yesus ketika dia tulis dalam ayat 18 dan 19, satu iota. Iota itu adalah huruf terkecil, yaitu titik.
Titik itu bukan tidak ada gunanya, tetapi seringkali diabaikan. Setiap pagi kami membaca Alkitab tiap pagi, minimal 2 atau 3 pasal keluarga kami. Dari rekan-rekan saya yang membaca, tidak memperhatikan mana tanda koma, mana tanda titik. Titik itu kan berhenti, gitu ya. Lalu dilanjutkan lagi. Contoh ya, saya baca ayat yang kelima, ada titik. Ayat yang ke-17 deh. Mulai terakhir kata Nabi, contoh begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang. Nah, seharusnya di situ para nabi itu ada titik. Harusnya membacanya begini, hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Titik. Bukan diterjang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, bukan. Ada jeda berhenti di situ, tanda titik. Seringkali kita mengabaikan. Loren mengabaikan. Istri saya bagus. Yolan bagus. Yosi itu seperti orang tidak punya SIM, tapi naik motornya nyelonong gitu, kemanapun berani. Kalau baca, Oma mau tinggi tanda seru, tanda tanya, semua sama. Ini adalah gambaran sederhana. Kita ini sering menyepelekan hal yang kecil. Padahal di dalam ayat 18, ayat 19, hal yang kecil di hadapan Tuhan itu penting. Jangan menganggap sepele. Di dalam kitab Mazmur ada tercatat kisah tentang seorang petani menanam. Nah, biasanya tanaman itu, rubah-rubah kecil itu suka makan tanaman-tanaman anggur. Rubah itu binatang yang kecil, paling kalau makan sih sedikit gitu. Kalau sekali sedikit, 2 kali kan 2 dikit, 3 kali datang dia 3 dikit makan. Dikit, jadi habis tanaman. Yang kecil bermasalah jangan dibiarkan. Harus ditumpas, itu adalah hama. Kebenaran-kebenaran yang kelihatannya sepele, kecil begitu, kita abaikan. Seolah kita menganggap yang terpenting, yang dianggap penting oleh Tuhan itu hanya hal-hal yang besar. Melakukan mujizat itu adalah hal yang besar. Lalu hal yang sederhana, menolong, menyapa, memberikan senyum kepada orang, berkata manis, berkata yang jujur, hidup saleh, itu seolah-olah menjadi nilai yang kecil yang kita abaikan. Padahal di hadapan Tuhan, pernyataan 18-19 dari Matius pasal 5 itu, bagi Tuhan itu merupakan sesuatu yang penting. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan begini. Hal-hal yang kelihatannya sederhana jangan dipandang sebelah mata atau diabaikan, atau kemudian yang lebih tragis kita celah. Tapi pandanglah hal yang sederhana itu sebagai sesuatu yang penting.
Karena Tuhan memandang yang sederhana itu juga menjadi bagian yang penting. Ini adalah kebenaran yang harus menjadi dasar dalam hidup kita. Kita ini disuguhkan Bapak Ibu Saudara setiap hari hal-hal yang besar. Saya dulu waktu SMA pernah tanya, kenapa sih matematika itu jangan banyak-banyak angkanya kalau menghitung? Sampai 6, sampai 5 deret itu. Sampai hitungan jutaan gitu kita suruh menghitung. Kenapa sih gak menghitung 1 sampai 10 saja? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dikurang 1 dibagi 1, diambil 3 dikurangi 4 ditambah 10. Kenapa gak begitu saja? Guru saya hanya bilang begini, jangan hanya tahunya yang kecil-kecil saja. Tapi kalau kita kaji sampai hari ini, justru hitungan-hitungan yang kecil itu diabaikan. Anak-anak kita yang duduk di TK sudah perkalian, ya, 1 sampai 100 harus menghitung dan seterusnya. Memang bagus untuk memacu daya, kekuatan untuk berpikir ke depan. Tetapi jangan melupakan hal-hal yang kecil, maksud saya seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang sederhana kemudian kita abaikan dan Tuhan justru mencela orang-orang yang demikian. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, khususnya ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana sih sistem keagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu? Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mengerti hukum-hukum Taurat dengan pasti. Seolah-olah begini, kalau dia bangun tidur tersandung saja, yang keluar adalah bunyinya hukum Taurat. Tetapi mereka hanya sekedar tahu, hanya sekedar mengerti, hanya sekedar hafal bahwa ada hukum 1 sampai 10. Tapi tidak pernah sampai kepada perilaku keseharian. Orang-orang Farisi adalah sama. Mereka orang yang mengerti hukum Taurat dengan baik. Bahkan mereka mengajarkan kepada yang lain dari pengertian-pengertian hukum itu. Tetapi bedanya, orang Farisi tidak melakukan apa yang dimengerti, dipahami dari hukum Taurat itu. Dia mengerti dengan baik, dia sampaikan kepada orang lain, harapannya orang lain dapat melakukan. Orang Farisi, dia tidak melakukan, tidak ada resiko. Artinya secara tegas saya katakan orang Farisi itu adalah orang munafik. Berkata mari lakukan, orang lain didorong mati-matian untuk melakukan. Diri sendiri yang mengerti dan memahami, yang mengajar, tidak melakukan. Maka dengan tegas Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat, hukum-hukum yang tertulis dari 1 sampai 10 itu ditegaskan, tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya. Kalau ada orang yang melakukannya, dia bisa masuk sorga, begitu. Tetapi masalahnya tidak ada harapan bagi mereka untuk dapat melakukan.
pernyataan Tuhan Yesus ayat 17, masih ada harapan meskipun orang percaya, orang-orang Yahudi tidak dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Diganti dengan hukum kasih oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib adalah dalam rangka mengkonfirmasi ketidakmampuan kita menggenapi hukum-hukum Taurat yang tertulis itu. Maka hanya melalui Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu saliblah kita dapat diselamatkan. Tidak ada tatanan, tidak ada aturan hukum-hukum yang tertulis yang dapat dilakukan secara sempurna melalui hukum Taurat itu. Hanya melalui penebusan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ketika dan saat dia katakan, aku datang untuk menggenapi. Sampai di atas kayu salib dia juga berkata, sudah selesai. Digenapinya adalah dengan hukum kasih, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, di mana kita tidak bisa secara utuh melakukan hukum Taurat itu. Nah, hanya kematian Yesus, hanya Yesus saja satu-satunya harapan orang-orang yang percaya, tidak ada yang lain. Sebab hukum-hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi Kristuslah yang dapat menghidupkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya hanya melalui Yesus Kristus ada harapan kehidupan kekekalan di dalam kerajaannya yang mulia. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan pengertian kita yang lebih, sehingga kita dapat mengerti kebenaran ini dengan baik dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan, dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Mari bersama kita hampiri Tuhan dengan satu pujian, seribu tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Bagai melangkah yang
sering kami mengabaikan ajaran-ajaran firman Tuhan. Tetapi biarlah ketika firman Allah yang datang pagi hari ini kepada kami tidak mengabaikan hal-hal yang sederhana yang dianggap oleh Tuhan sebagai yang juga penting. Kami mohon Roh Kudus, Engkau mencelikkan setiap mata rohani kami untuk kembali memikirkan jauh ke depan tentang kebenaran firman Allah ini, supaya kami semakin mengenal kasih Tuhan, supaya kami semakin memahami dan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Karenanya kami meminta pengurapan dan kuasa-Mu melalui Roh Kudus yang meneguhkan dan memampukan kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bawalah kami kepada setiap terang firman-Mu, ajar kami untuk taat dan dapat melakukannya, sebab kami tahu kebenaran-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, yang dapat memampukan kami untuk kami dapat melalui kesulitan-kesulitan dalam hidup kami. Sungguh hanya karena firman Allah kami mampu dan kami dapat menjalani hari-hari kami sesuai dengan ketetapan Tuhan di dalam hidup kami. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberikan hati bagi firman Allah. Buatlah kami semakin bertumbuh dewasa di dalam kasih dan pengenalan kami kepada Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama katakan amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berikan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dan bersyukur untuk pada saat ini teman-teman mengerti kami di kami dan biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah
Hari Sabtu tanggal 19 Juni jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah pasutri. Saya mengundang suami istri untuk dapat hadir di dalam ibadah pasutri pasangan suami istri. Kita jadwalkan 1 bulan 2 kali, tapi untuk perdana kita adakan tanggal 19 Juli 2021 jam 5 sore. Nanti jadwal akan Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam grup WA grup GPA Permata. Kemudian juga tanggal 19 Juni diadakan ibadah Yud jam 7 malam. Ibadah Yud jam 7 malam. Saya berharap mulai bulan Juni anak-anak sekolah minggu sudah mulai bisa ibadah sekolah minggu jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi saya sering ditegur oleh anak-anak, bagaimana untuk anak sekolah minggu, gimana anak sekolah minggu. Jadi saya berharap mulai bulan Juni ibadah sekolah minggu kita mulai adakan, tentu juga memakai protokol kesehatan ya. Tetap jaga jarak dengan baik. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan sakit, supaya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Dan kita yang masih sehat terus jaga kondisi tubuh ya, supaya kita dapat terus beribadah kepada Tuhan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersama berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian dan hormat serta syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang telah memungkinkan semua kegiatan ini berjalan dengan baik. Dari awal sehingga selesainya kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang dan melawat kami, baik melalui pujian penyembahan kami, baik melalui kebenaran firman yang telah disampaikan kepada kami. Kiranya Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pelayanan-pelayanan rutin kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kegiatan-kegiatan yang keseharian kami. Tuhan yang mendampingi, memproteksi kami. Tuhan pula yang membubuhi berkat di atasnya. Kami berdoa pagi hari ini, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik pekerjaan dan usaha mereka. Allah yang terus memimpin, mengatur dan memberkati dengan sempurna. Demikian kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya. Kami berdoa bagi Saudari Uli Rohani Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Johan Wahyudi yang sedang sakit. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah mereka satu persatu dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan sesuai dengan iman dan percaya mereka. Tuhan membawa mereka ke dalam terang firman Allah, sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah. Kau memberkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah. Tuhan memberkati gereja di tempat ini. Kami percaya pertolongan kasih dan kuasa Allah menyertai kami sekalian. Sebentar ada hidangan yang disediakan bagi kami. Sucikan, kuduskan menjadi kekuatan kesehatan baru bagi tubuh kami. Kami naikkan syukur buat segala kasih dan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama kata